Menjadi 1% lebih baik setiap hari. Mengapa perubahan kecil menghasilkan perbedaan besar? Video kali ini membahas buku Atomic Habit karya James Clear. Simak selengkapnya ya. Selamat datang di channelnya Anis Najmunisa, channelnya Kutu Buku. Jangan lupa subscribe ya. Cukup 1% lebih baik setiap hari. Berbicara tentang mengubah kebiasaan, langkah yang paling bijak untuk mengubah satu kebiasaan adalah mengubahnya perlahan, bertahap, dan dimulai dari hal-hal kecil. Dalam hal ini, penulis buku Atomic Habit, James Clear, menekankan pada perbaikan 1%. Apakah itu perbaikan 1%? Yang dimaksud James Clear tentang perubahan 1% adalah perubahan dari suatu perbaikan sangat kecil tapi berlanjut dalam waktu lama dan bisa sangat dahsyat. Matematisnya, jika kamu bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, akhirnya kamu akan mendapatkan hasil 37 kali lebih baik setiap hari dalam 1 tahun. Nah, ini dia garis besarnya. Kemenangan atau kemunduran kecil dapat terakumulasi menjadi jauh lebih besar. Misalnya, jika kamu menerapkan ini dalam konsep belajar bahasa asing, mungkin kamu tidak akan menguasai dalam waktu 1 malam, namun harus berturut-turut. Dan di sini, membuat pilihan 1% lebih baik terkesan tak bermakna pada suatu saat, tapi dalam rentang waktu panjang, pilihan-pilihan itu menentukan perbedaan antara siapa kamu sekarang dan siapa kamu nanti. Artinya, gak begitu penting seberapa sukses atau seberapa gagal kamu saat ini. Yang penting adalah apakah kebiasaan-kebiasaan kamu menempatkan kamu pada jalur menuju kesuksesan atau tidak. Kamu harus lebih peduli pada arah tujuan kamu saat ini daripada hasil-hasil saat ini. Memang sih, hal ini butuh transformasi lambat dan bisa memudahkan kamu membiarkan kebiasaan buruk tetap terjadi. Kalau kamu lengah dan sering mentolerir penundaan kebiasaan, suatu keputusan tunggal mudah dibatalkan. Dan tahukah kamu, 1% kesalahan atau penurunan itu dalam setiap harinya bisa menjadi akumulasi banyak penurunan yang di sana bisa mengantarkan pada masalah atau ketidakberhasilan mencapai kebiasaan yang ingin dibangun. Apa kamu butuh diramal kemana tujuan kamu dalam hidup? Yang harus kamu lakukan hanyalah mengikuti kurva keberhasilan-keberhasilan kecil atau kegagalan-kegagalan kecil. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan, juga melipat gandakan apapun yang kamu masukkan. Kebaikan, baik menjadikan waktu jadi sahabat terbaik kamu, dan kebiasaan buruk menjadikan waktu musuh terbesar kamu. Dalam hal ini, James Clear juga mengartikan sebuah kebiasaan menjadi bunga majemuk dalam perbaikan diri. Dibagi menjadi kebiasaan majemuk positif dan kebiasaan majemuk negatif. Kebiasaan majemuk positif, misalnya menyelesaikan satu tugas tambahan, dapat menjadi prestasi kecil pada suatu hari. Bila kamu mengotomatiskan satu pekerjaan lama atau menguasai satu keterampilan baru, bisa lebih besar lagi. Makin banyak tugas yang mampu kamu tangani tanpa berpikir, makin bebas otak kamu untuk berfokus pada bidang lain. Maknanya bisa sangat besar dalam karir keseluruhan. Adapun kebiasaan bunga majemuk pengetahuan, belajar satu gagasan baru tidak akan menjadikan kamu jenius, tapi komitmen untuk belajar seumur hidup dapat mengubah kamu lebih lanjut. Begitulah cara kerja pengetahuan. Sedangkan kebiasaan bunga majemuk yang negatif bisa membuat stres, misalnya frustrasi karena kemacetan lalu lintas. Kalau terus ada bertahun-tahun, stres-stres kecil itu menumpuk menjadi masalah kesehatan yang serius. Hal ini menyebabkan bunga majemuk pikiran buruk. Makin sering kamu memandang diri tidak berharga, makin kuat kecenderungan kamu untuk memandang hidup dengan cara begitu.
James Clear menekankan semua hal besar berawal dari awal yang kecil. Bibit setiap kebiasaan adalah keputusan tunggal yang sangat kecil. Namun, ketika keputusan itu diulang, akan tumbuh menjadi kebiasaan, akar-akarnya mencengkram kuat dan terus tumbuh. Ada hal unik dalam hal ini. Bila kita menghentikan kebiasaan buruk, sama seperti merobohkan pohon beringin yang sangat besar dalam diri kita. Dan bila kita membangun kebiasaan baik, sama seperti merawat tanaman bunga yang sangat sensitif setiap hari. Lantas, apa yang menentukan apakah kita bertahan pada suatu kebiasaan cukup lama? Menjawab hal ini, James Clear mengajak untuk melupakan sasaran dan berfokus pada sistem. Maksudnya adalah, sasaran itu baik untuk menetapkan arah, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Fokus pada sistem keseluruhan, bukan sasaran tunggal, adalah salah satu tema pokok buku Atomic Habits ini. Atomic Habits adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sama seperti atom-atom yang membentuk molekul, atomic habit adalah unsur pembentuk hasil-hasil yang luar biasa. Kebiasaan itu seperti atom dalam hidup kita. Tiap kebiasaan merupakan satuan mendasar yang ikut membentuk perbaikan secara keseluruhan. Pada awalnya, rutinitas sangat kecil ini terkesan tak bermakna, tapi sejalan dengan waktu akan saling membangun dan menjadi bahan bakar untuk kemenangan-kemenangan lebih besar yang berlipat ganda, sampai tingkat yang jauh lebih besar daripada biaya investasi awal. Menarik bukan? Atomic habit ini kecil sekaligus sangat besar. Praktik teratur atau rutin yang tak hanya kecil serta mudah dilaksanakan, tapi juga sumber kekuatan yang luar biasa. So, kamu tidak mencapai level sasaran, tapi kamu jatuh di level sistem. So, tentukan sistemmu, bangun 1%mu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.